Hai Property Enthusiast, balik lagi dengan Raymond di acara Raymond Property Channel. Kali ini saya sedang berada di rumah yang lokasinya oke banget di Pondok Indah. Ya, desainnya juga bagus, tropical, minimalis design dengan bahan-bahan material yang luxury. Ayo kita review ya, part per part. Ikut saya. Oke, Property Enthusiast, di awal ya, saya berada di teras rumah ini. Sebelum masuk nih, saya akan mereview bahwa pagar dari rumah ini, ya, teman-teman bisa lihat cukup unik ya, karena perpaduan dari batu alam ya. Batu alam dengan frame dari besi ini, dan juga dibikin kayak kotak-kotak ya. Di dalamnya ini dimasukin kerikil-kerikil batu ya, yang ukurannya juga nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil nih. Dan di sebelahnya juga tempelan dari batu-batu alam ini. Ini menarik sekali karena unik ya, untuk sebagian besar jarang sekali yang bikin pagar dengan desain seperti ini. Oke. Dan di bawah ini juga pakai batu ya, yang dipasang dengan kotak ya, dan perpaduannya juga dengan granit ya. Ini granit hitam, warna hitam, dan membuat kesan dari teras ini looks-nya tuh dapat banget gitu loh. Dan di atas ini ada marmer ya, jadi kesan mewah juga nih. Oke. Oh ya, di sebelah kiri saya lupa, ini ada pos satpam security ya. Jadi di pos security juga ada kacanya, jadi bisa melihat jika ada tamu atau orang yang datang ke rumah ini. Dan di pos security juga ada kamar mandinya ya, gitu loh. Oke. Di pintu rumah ini ya, tingginya cukup lumayan nih, mungkin sekitar 3,2 ya, cukup tinggi sih ya. Dan pintu ini dari kayu jati nih ya, kayu jati kusennya. Oke. Ini pintunya juga cukup unik ya, dengan kotak dan ada garis-garisnya ya, jadi kesannya mewah ya. Oke, kita masuk ke lobby ya. Sekarang saya berada di lobby atau foyer dari rumah ini ya. Di area foyer atau lobby ini cukup menarik nih ya. Masih tetap dengan lantai marmer travertine dan juga marmer hitam ini dengan corak coklat ini atau krem ini ya. Dan diperpaduan dengan board dress ya. Ini membuat kesan untuk daerah ini nih lux ya pada saat masuk ke dalam gitu loh. Dan ini ada kaca. Nah, kaca ini nanti kita bisa desain nih. Ada meja di sini ya. Meja bisa ditaruh vas bunga atau pajangan lainnya ya, yang menarik untuk mendekorasi dari ruangan ini. Nah, sekarang kita ke ruang tamu ya. Ya, ini ruang tamu nih. Oke, ruang tamunya masih cukup lumayan besar ya, untuk satu sofa single dan satu sofa double, dan meja ini masih bisa diletakkan di sini ya. Dan ini ada jendela besar ya, dan cahayanya juga masuk. Dan di dinding ini sudah disediakan semacam kayak frame ya. Ini bisa taruh lukisan di sini dan lampu tembak ke lukisan ini. Jadi untuk dekorasi interior dari ruang tamu ini cukup oke. Dan juga plafonnya nih ada drop ceiling ya, dengan model kotak. Juga cukup menarik untuk daerah sini ya. Oke, kita masuk ke ruang berikutnya ya. Nah, sebelum ke ruangan lainnya, kita masuk ke kamar tidur tamu ya. Oke, kamar tidur tamu ini lumayan gede banget ini ya. Lihat ya, ukurannya besar sekali ya. Saya rasa bednya bisa ditaruh di sini ya. Sini bednya. Oke. Ya, di sini masih bisa ditaruh meja untuk TV, dan di daerah sini bisa dibikin untuk lemari pakaiannya. Masih ada jendela untuk sirkulasi dan cahaya. Ini jendela ini dari aluminium ya. Dari aluminium. Memang dipesan dengan corak kayu, disesuaikan dengan desain dari rumah ini gitu loh. Jadi kalau dilihat dari luar ini kesannya kayu, tapi kalau kita deketin ini sebenarnya aluminium nih ya. Kita ke kamar mandi ya. Ini kamar mandi tamu ya. Kamar mandi tamu
cukup mewah dengan marmer juga ya. Ini sudah ada kloset duduk sama shower ya. Dan dindingnya semua dengan marmer dan dilengkapi dengan wastafel dan juga meja table di bawahnya dan cermin. Dan ini pintu juga kusen masih dengan kayu jati ya. Jadi saya rasa untuk seukuran ruang tamu ini lumayan gede nih, sebenarnya bisa untuk 2 kamar di sini nih. Ya. Oke, kita ke ruang keluarga ya. Ya, sekarang saya sudah berada di ruang keluarga dari rumah ini. Cukup besar ya di belakang saya ya. Oh ya, sebelumnya sebelah kiri saya ini ada toilet ya untuk tamu atau powder room. Jadi kalau tamu untuk ke kamar kecil bisa yang di sini. Dan ini ada tangga, tangganya juga perpaduan marmernya cukup menarik nih. Ya, dengan marmer hitam dan corak-corak yang krem ini, dan juga marmer Travertine coklatnya ini atau krem ini ya. Dan masih ada board restnya di pinggir, dan juga ini handle-nya dari kayu dan kaca. Perpaduan dua itu, dan ini cukup menarik ya. Jadi terkesan modern dan luxe ya. Oke. Nah, ini nih ruang keluarga yang luas ini ya. Sebenarnya ini ruang keluarga dan juga ruang makan ya, dan dapur bersih nih. Di sini dapur bersihnya nih ya. Di sini untuk kitchen set. Udah dipersiapkan instalasinya untuk pipa-pipa air dan juga kelistrikan. Dan di sini meja makan kita bisa taruh di sini. Terserah sih, bisa dibikin ada island untuk di sini ya. Islandnya dibikin ada meja breakfast juga oke, nggak apa-apa. Atau mau langsung bikin dining di sini ya untuk meja makan sih oke juga, nggak masalah. Karena ruangannya masih luas. Dan dinding ini dengan model corak kayu. Jadi disesuaikan dengan konsep rumah ini juga. Jadi ini kesannya masih terkesan ada kayunya ya. Jadi kesannya mewah juga nih gitu loh. Nah, lantainya masih sama, lantai Travertine ya, marmer. Saya berkali-kali ulang ya. Oke. Dan di sini ruang keluarga. Oke. Di sini ada perpaduan kaca juga, cermin supaya terkesan luas ya ruangan ini. Dan ada instalasi listriknya di sini untuk dibikin meja TV dan juga TV-nya di sini. Jadi kita menonton, sofanya ditaruh di sini, ya kita menghadap ke kaca ini, ada yang nanti akan disiapkan untuk TV ya. Dan ruangan ini memakai kaca temper ya untuk pembatasnya. Jadi supaya cahaya juga masuk dan terkesan luas ruangan ini dan simple gitu loh untuk keluar masuknya ya. Oke, kita ke dapur kotor dulu. Nih dapur kotor nih. Dapur kotor menurut saya cukup gede ya untuk ukuran dapur kotor. Di sini mejanya dibuat L, sudah dilengkapi dengan lemari-lemari ya di bawah. Dan juga kitchen setnya di atas ini sudah dilengkapi, dan juga ini sinknya di sini dipakai desain dengan kaca ini juga ya. Dan ini ada bolongan kotak ini untuk udara juga sebenarnya ya, untuk supaya sirkulasi. Ini bisa diletakkan kulkas di sini nih, kulkas, dispenser, cukup luas sih untuk ukuran dapur kotor ya. Oh ya, rumah ini disiapkan ruangan untuk lift. Jadi mulai dari basement, lantai 1, lantai 2. Ini adalah ruangan buat lift yang sudah dipersiapkan. Jadi nanti calon klien pembeli dapat memasang lift di sini. Oke. Di sisi kiri ini ada tangga menuju basement dan juga ke atas untuk ruang jemuran. Oke. Kita sekarang ke kolam renang. Oke. Ini sliding ya pintunya ya. Pintu kaca sliding, ini kaca temper nih, tebel ya. Ini area kolam renang, oke. Dan lantainya ini model kayu ya. Sebenarnya ini keramik nih lantainya. Sengaja dipakai keramik ini supaya tahan lama ya. Kalau pakai kayu pasti nggak akan tahan lama. Dan ini kolam renangnya ya, ukurannya cukup luas,
sekitar mungkin sekitar 3,5 kali 10 ini ada ini. Untuk ukurannya cukup. Ya cukup lah untuk kita berenang bolak-balik ya sampai 3-4 kali lumayan. Dan kedalamannya sih nggak terlalu dalam nih, sepertinya sekitar 1 meteran ya, 1 meteran. Dan kolam renang ini mosaiknya juga menarik ya, mosaiknya perpaduan dengan warna biru dan biru muda ini, yang dipasang juga jadi terkesannya modern. Oke, ini ada apa ya, semacam buat duduk-duduk di sini ya, duduk-duduk ya, atau dibikin tempat untuk bersantai di sini ya, karena bisa menghadap ke kolam renang untuk mencari inspirasi nih. Oke, di belakang saya ini ada shower ya, shower untuk sehabis berenang ya, jadi bisa bilas di sini. Oke, dan ini ada tanaman-tanaman yang merambat ini untuk menutupi cahaya dan memberikan kesan dari area sini perpaduannya dengan tanaman dan kayu, jadi untuk memberikan kesan tropisnya di sini. Oke, kita ke lantai 2 ya. Oke, saya menuju lantai 2, tapi sebelumnya ini ada kaca ukuran besar nih. Di luarnya nih ada motif kotak-kotak ini ya. Ini dari besi nih, besi tempa ya di depannya ini. Jadi memang didesain supaya ada cahaya masuk, supaya area sini nggak terlalu gelap. Ini bagus sekali nih. Ini kacanya juga kaca temper kelihatannya ya, dan cukup tebal. Mungkin sekitar 12 mili atau 15 mili tebal. Nah, oke, kita naik lagi ya. Ya, di lantai 2 ini ada ruang kerja nih ya. Ini ruang kerja atau ruang study nih, bisa dipakai juga sih, serbaguna lah. Tapi menurut saya ruang kerja sih cocok nih, dengan jendela yang besar ini ya. Ada 2, karena ini posisi di hook ya, jadi dapat 2 view nih. Dan jadi ceilingnya juga tinggi nih, jadi terkesan luas ini ruangan ini sebenarnya. Dan kalau kita sambil kerja bisa memandang keluar, karena ini cukup besar nih jendelanya ya. Mencari suasana, mencari inspirasi. Kalau suntuk pun kita bisa keluar, karena sih di sini ada teras ya, di sekeliling ini untuk mencari inspirasi atau suasana di depan ya, untuk memandang ke langit. Untuk bisa kita memandang ke langit di malam hari ini. Oke, di ruangan ini dilengkapi juga dengan kamar mandi, ada wastafel, kloset, sama shower. Ya, jadi bisa dipakai juga, jadi nggak rebutan ke sana kemari. Kita ke kamar utama sekarang. Oke, sekarang saya berada di kamar utama. Kamar utama ini luas banget dan mewah sih. Ya, masih dengan lantai marmer yang slab besar, dan dinding ini ada dinding kayu ya, seperti tadi di ruang keluarga. Dan sepertinya penempatan tempat tidur tuh di sini, ya, di sini, ya. Terus di sini kiri kanan bisa ditaruh meja nakas. Dan ini kaca ini cukup besar ya. Jadi terkesan jadi luas, tambah luas ruangan ini. Dan masih ada teras, ya. Masih sama, ini juga kusennya jati, dan ini pintunya aluminium, ya, dengan motif kayu seperti kusen di bawah. Dan kalau kita keluar, kita bisa ke teras, ya, atau dibuka untuk sirkulasi udara. Dan ceilingnya juga masih tinggi ya, jadi udaranya adem. Dan area di sini bisa buat TV, ruangan TV. Oke, nah ini ada walk-in closet nih, ya. Walk-in closetnya gede juga nih. Sebenarnya bisa buat kamar nih. Oke, ini walk-in closetnya bisa dibuat ya seukuran U ini ya, cukup gede. Dan ini lantai, ini kayu nih, ya, kayu, kayaknya sih kayu asli nih. Dan kita ke kamar mandi utama ya. Ini kamar mandi utama nih. Kamar mandi utama desainnya unik juga ya. Jadi dinding ini ya, ini sebenarnya
keramik nih atau homogeneous tile atau granite tile ya dengan motif marmer. Dan dengan table wastafel ini marmer ini, kalau ini marmer ya. Dan sanitary semua ini pakai Hansgrohe, dan masih ada lemari di bawah sudah dipersiapkan, dan lantai ini marmernya motifnya unik nih, bagus juga. Dan sudah dilengkapi dengan kloset duduk ya, ada 2 kloset, ada shower, dan juga ini ada bathtubnya juga masih dibuat dengan marmer ininya ya, jadi terkesannya mewah, cukup oke sih. Dan di belakang saya ini ada kaca, jadi kesannya luas ya kamar mandi ini, oke banget sih, jadi pengen mandi nih. Oke, kita ke ruangan berikutnya ya. Sekarang saya berada di ruang keluarga nih ya. Ruang keluarga lantai 2 ini nggak terlalu besar tapi cukup lah. Tetap dengan desain dengan dinding kayu ini ya. Dinding kayu ini, dan ini sudah dilengkapi dengan instalasi untuk TV ya, TV dan meja TV di sini. Dan lantai ini dengan marmer, dengan perpaduan antara marmer trapentin dengan marmer yang krem ini ya, dengan slab besar. Jadi terkesan mewahnya masih ada. Dan ceilingnya ini cukup tinggi ya, dan juga drop ceiling di atas ini cukup bagus ya. Dan yang oke juga nih, ini ada kaca nih, kaca temper ya, sama dengan tadi yang di tangga. Jadi kaca temper ini juga di depannya ini ada besi ya, kotak-kotak besi ini ya, dari sepertinya sih besi tempat ya, untuk melengkapi desain ini menjadi lebih bagus dan menarik. Sekarang kita ke kamar anak yuk. Nah, ini kamar anak nih. Kamar anak ini dapat keuntungan karena dapat view ke depan dengan jendela yang besar ini ya, memberikan cahaya yang terang juga. Dan ada ini juga nih, jendela bisa dibuka ya, dengan tetap sama ya, frame-nya dari aluminium dengan motif kayu. Dan juga lantainya juga kayu, dan ceilingnya juga tinggi, jadi sirkulasi udara bagus ya. Oke, kamar ini juga dilengkapi dengan kamar mandi ya. Kamar mandinya sudah sama seperti dilengkapi dengan wastafel, kloset, dan shower, dengan lantai dan dinding semua dengan marmer. Jadi mewah sekali rumah ini. Kita ke kamar anak yang sebelah ya. Oh ya, tadi kan saya sudah jelaskan mengenai lift ya. Lift itu kan dari lantai basement, lantai 1 sama lantai 2. Nah, ini lantai 2-nya di sini untuk space-nya. Jadi untuk keluar masuk lift. Sekarang kita ke kamar anak yang kedua nih. Kamar anak yang kedua ini juga punya keuntungan. Kalau tadi yang pertama mendapat view, tapi yang kedua ini lebih besar. Cukup besar ini ya. Di sini lantainya masih tetap sama dengan kayu. Ceilingnya masih tinggi dan juga ada drop ceiling, dan penempatan tempat tidur sepertinya di sini nih ya. Di sini nanti bisa diletakkan juga meja nakas, dan di sini untuk meja TV, dan di bagian ini untuk lemari pakaian. Dan masih ada 2 jendela ya, dan kaca ini untuk cahaya serta sirkulasi udara. Tetap sama, frame-nya dari aluminium, motif kayu. Oke, di kamar ini juga ada kamar mandi. Ya, kamar mandi ini agak berbeda. Ya, kalau ini wastafel, kloset, dan bathtub ya. Dan ada showernya sih tetap. Karena kalau yang sebelum-sebelumnya kan cuma ada shower, tapi ini shower dan bathtub. Dan dindingnya masih sama dengan marmer ya, dinding dan lantai. Dan di sini masih ada cermin nih. Ya, untuk memberikan kesan luas. Mewah sekali sih rumah ini. Oke, sekarang kita ke ruangan terakhir, ke basement ya. Kita lihat basementnya itu, saya dengar nih ya, cukup luas nih. Tapi kita lihat yuk, kita buktikan. Oke, ini garasinya ya. Truk aja masuk, lihat tuh. Truk aja masuk. Bayangin, kalau saya hitung ya, ini bisa sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
910 ini mobil bisa nih di dalam garasi ya. Dan 2 di carport juga masih bisa. Total 12 mobil di sini. Gila. Gede ya. Oke. Tadi saya bicara mengenai lift ya. Lift itu kan mulai dari basement ya, dari sini. Ini lift yang sudah dipersiapkan. Maaf nih ada sapunya. Ini area lift ya, nanti yang akan naik ke lantai 1 dan lantai 2. Oke, ini area gudang. Dan itu tangga tadi untuk ke atas, ke dapur kotor sama ruang servis. Dan di sini ada 4, sorry. 1, 2, 3, 4 kamar pembantu ya. 4 kamar pembantu, cukup banyak ya. 1, 2, 3, 4. Dan kamar mandinya di sana nih, di balik ini. Oke. Juga ada area untuk genset, kalau misalkan perlu genset dipersiapkan di sana. Gede banget. Nggak nyangka saya. Aduh. Keren banget ini rumah nih. Jadi pengen tinggal di sini nih. Amin. Oke. Rumah ini berdiri di atas lahan luas tanah 483, luas bangunan 1.300, full 3 lantai. Karena rumah ini di corner, ya dapat 2 view nih, ya dan juga dapat 2 hadap selatan dan hadap timur yang utama. Lokasinya prime banget, jalannya lebar dan juga lingkungannya ada taman di samping juga. Dan kalau malam tuh tenang banget. Aduh, jadi pengen tinggal bener-bener deh. Mau tahu harganya nggak? Mau tahu banget. Hubungin saya dulu ya di sini ya. Bisa telepon atau WA. Oke? Sampai ketemu di properti review berikutnya. Salam closing. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Serta tekan bel ya untuk mendapatkan notifikasi terbaru.